Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. eh Katakanlah ini seperlimanya gitu ya yang sudah hadir, tapi nggak apa-apa. Kita mulai saja apa pertemuan kita malam hari ini biar karena agak lumayan panjang slide yang ingin saya sampaikan gitu. Tapi mudah-mudahan nanti waktu yang mencukupi ya. Baik, bunda-bunda sekalian, kita buka saja terlebih dahulu pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkah rahmat dan karunia-Nya, kita alhamdulillah pada malam hari ini bisa bersama-sama berkumpul. Salat serta salam, tak lupa mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, bunda-bunda sekalian, ini insya Allah saya kayaknya namanya manggilnya bunda karena malam ini khusus kita perempuan semua gitu ya. Nggak boleh ada laki-lakinya gitu. Karena memang kita akan membahas sesuatu yang apa ya, sangat sangat khusus gitu ya, sangat khusus tentang tentang dunia kita gitu ya, dunia ibu, dunia perempuan gitu. Dunia yang memang beberapa tahun yang lalu juga saya mengalaminya gitu. Katakan 2015, 2016 gitu ya. Ini lagi kayak gini nih, lagi galau-galau gini. Aduh, gimana sih gitu. Jadi kita nanti mari bicarakan, kita obrolkan, kita diskusikan gimana sih sebenarnya gitu. Kita seharusnya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, tetap juga bisa menjalani peran kita sebagai seorang personal gitu ya, sebagai seorang seseorang gitu, seorang manusia. Oke, kita langsung saja. Oh iya, takutnya ada yang belum kenal, jadi saya kenalin dulu. Kenalan lagi. Perkenalkan, nama saya Rima, saya domisili di Purwokerto. Purwokerto itu tengah-tengahnya Jawa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang tengah-tengahnya Jawa itu Semarang, kayaknya enggak, kayaknya Purwokerto gitu ya. Makanya di Purwokerto itu ada Gunung Slamet. Katanya kalau Gunung Slamet meletus, Pulau Jawa bisa kebelah dua. Katanya gitu ya. Walau alam. Nah, terus kemudian saya seorang ibu. Saya memiliki dua anak. Alhamdulillah yang paling besar sekarang sedang kuliah sambil bekerja. Kemudian yang kedua, alhamdulillah sekarang ini anak didiknya Mbak Ipeh. Sekarang udah SMP Mbak Ipeh. Sudah SMP kelas 1. Jadi anak saya dua dan saya tinggal di Purwokerto. Oke, dan saya izin untuk share share screen, share materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini di sini yang bekerja di ranah publik siapa aja nih? Boleh dong, Resen, pengen tahu, pengen lihat. Ada Mak Mary. Oke, kemudian eh Teh Imas mah enggak kayaknya ya. Bu Sinta, apakah di ranah publik juga Bu Sinta? Oh, ibu rumah tangga. Oke, sama dong kita. Mbak Ipeh juga ya sebetulnya statusnya mah apa ya Mbak Ipeh? Kerja atau enggak statusnya Mbak Ipeh? Mbak Ibu Ayu rumah statusnya. tangga. Mbak Ayu juga. Oke, statusnya ibu rumah tangga. Saya juga statusnya ibu rumah tangga yang seneng main gitu aja lah ya. Mainnya kemana-mana. Di hari ini lagi main ke Batam ini jauh-jauh ini. Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan mengenal tentang membahas ya apa sih perannya, apa sih hubungannya antara bakat dengan aktualisasi diri kita sebagai perempuan gitu ya. Sebagai perempuan yang sudah menikah dan sudah memiliki anak, kita punya tiga peran. Setidaknya ada tiga peran utama yang harus kita lakukan dalam keseharian gitu ya. Yang pertama peran kita sebagai istri, itu yang pertama itu ya. Ini yang cikal bakalnya kan awalnya gitu ya. Jadi cikal bakalnya ini kita sudah mempunyai peran istri yang sebagai seorang istri, bagaimanapun juga sebagai seorang muslimah ya, seorang istri dan muslimah. Karena nanti kalau kita bicaranya non muslim beda lagi gitu ya. Peran-peran istri sebagai non muslim itu berbeda dengan seorang muslimah gitu ya.
Seorang muslimah itu ketika dia menjadi istri maka perannya adalah melayani suami gitu ya. Sebetulnya aslinya kalau misalnya kita kita lihat runutan aturannya gitu ya, aturan hukumnya dan segala macam sebenarnya kayak kayak masak, nyapu, ngepel, beberes itu tuh sebetulnya bukan bukan peran kita sebenarnya mah gitu ya. Aslinya mah bahkan menyusui anak bayi pun, anak kita sendiri pun gitu ya. Itu pun sebetulnya kita berhak meminta bayaran gitu ya. Sebetulnya jadi pada saat kita memiliki bayi dan kita menyusui bayi kita pun kita sebetulnya berhak meminta bayaran kepada ayahnya gitu ya. Kepada yang punya anak itu sebetulnya kan ayahnya bukan kita gitu ya. Makanya bin itu kan dari ayah bukan dari perempuan. Itu. Nah, kayak kayak tadi saya utarakan bahwa sebetulnya kayak beberes dan segala macam itu bukan bukan tanggung jawab kita, bukan seharusnya sebetulnya kalau kita lihat runutan hukumnya gitu ya. Akan tetapi karena memang sudah menjadi kebiasaan di kita di Indonesia gitu ya, perempuan-perempuan Indonesia, kita yang melakukan hal tersebut jadi kayak wajib aja gitu ya. Kalau perempuan nggak masak tuh, perempuan kok ibu nggak masak gitu ya. Perempuan nggak tahu beres-beres rumah dan segala macam gitu ya. Padahal itu semuanya itu adalah tanggung jawab suami gitu ya. Tanggung jawab suami yang harus menyelesaikan itu semua atau membayar orang untuk menyelesaikan itu semua. Makanya kalau kalau misalnya kita lihat di Arab Saudi misalnya ya. Makanya di Arab Saudi itu laki-laki lebih senang untuk membayar PRT gitu ya daripada apa namanya membayar istrinya. Karena kalau membayar istrinya itu gede gitu ya, gede banget gitu. Makanya mereka membayar-bayar PRT. Bayangan dari Indonesia ya, memang harganya murah gitu. Itu kayak gitu. Itu peran sebagai istri sebetulnya melayani suami sih, ngikutin apa kata suami. Sebenarnya kayak gitu sih gitu ya, lebih ke sana gitu seharusnya mah. Nah, kemudian sebagai seorang ibu. Nah, ini sebetulnya peran menjadi seorang ibu ini sebetulnya yang urgent. Ini adalah peran utama yang urgent yang menjadi apa ya? Menurut saya ini menjadi titik tolak yang besar bagi seorang perempuan gitu ya. Eh, peran-peran sebagai seorang ibu. Kenapa? Sebetulnya pendidikan itu ada di tangan ayah. Tanggung jawab pendidikan itu ada di tangan ayah sebetulnya. Tetapi ibu adalah pelaksana pendidikan harian gitu ya. Ibu tetap yang punya tanggung jawab dalam pendidikan harian. Ayah itu cuma ngasih tahu kayak kepala sekolah. Ini kurikulumnya ini gitu kan. Ini yang diajarin. Nanti anaknya harus bisa begini 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 kan gitu ya. Yang ngajarin hari-harinya ibu. Nah, kenapa saya bilang urgent? Karena sebetulnya disinilah seorang perempuan memiliki peran peradaban gitu. Ketika kita ingin membangun sebuah negara, ketika kita ingin membangun sebuah bangsa, ketika kita ingin membangun sebuah peradaban, maka harus dimulai dari ibunya, harus mendidik dari ibunya, membangun ibunya dulu. Kalau misalnya ini ini kenapa ada hubungannya ini ada hubungannya banget gitu ya dengan materi yang akan kita sampaikan nanti. Kalau seandainya si ibu ini tidak terdidik, otomatis si ibu tidak bisa mendidik anaknya. Kalau si anak tidak terdidik, otomatis masa depan generasi yang akan datang ya tidak terdidik, tidak bagus gitu, kualitasnya jelek gitu. Itu kan hubungannya kayak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kan ada sekolah. Oke, ada sekolah, tapi berapa persen sih anak di sekolah dengan di rumah gitu ya. Buktinya banyak anak-anak yang di sekolah yang bagus gitu ya, sekolah di sekolah Islam katakan gitu ya, tapi kemudian tidak mempunyai perilaku yang Islami. Kenapa? Ya karena di rumahnya tidak dididik gitu. Di rumahnya berbeda, misalnya di sekolah harus sholat wajib gitu ya, hafalan Quran banyak, tapi begitu pulang ke rumah, ibu bapaknya waktunya sholat santai-santai aja gitu ya, nggak pernah inget sholat gitu kan. Ibu bapaknya, mohon maaf, mungkin korupsi, ibu bapaknya misalnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, ya nggak masuk gitu. Itu nggak masuk. Kenapa? Karena tetap pendidikan yang paling utama itu, pendidikan karakter yang paling utama itu adalah dari rumah. Pengen punya anak yang jujur, pengen punya generasi yang jujur, pengen punya generasi yang anti korupsi, itu harus dimulai dari rumah dulu gitu. Kalau dari rumahnya aja misalnya ibu bapaknya suka ngeburu-buru misalnya ya, ibu bapaknya misalnya nggak nyontoin bertindak jujur. Ini ya, yang paling kecil aja nih, paling kecil aja. Kayak kita misalnya ke anak kita gitu ya. Eh, nah,
sebentar ya, mama cuman ke warung sedikit aja sebentar. Padahal ditinggal jauh pergi, ibunya pergi kerja gitu. Anaknya goak-goak gaur-gaur di rumah nangis gitu. Ini kan tidak jujur gitu. Ibunya sudah memberikan contoh ketidakjujuran. Atau misalnya ibunya bilang, oke kamu nanti kalau misalnya juara kelas, ibu beliin sepeda. Tapi enggak gitu. Nah, ini kan ketidakjujuran juga gitu ya. Apa bentuk-bentuk korupsi itu dari awal ya memang dari sini gitu. Awalnya dari rumah gitu. Jadi kalau misalnya jangan bilang anti korupsi lah kalau kita di rumah masih melakukan hal-hal kayak gitu. Jadi ini ya salah satu contohnya. Jadi peran utama seorang ibu adalah dalam mendidik anak-anak gitu ya. Apa namanya? Kalau misalnya seandainya nih. Nah, seandainya sebelum kita ke peran yang satunya lagi ya. Seandainya ibunya itu depresi, ibunya sedih terus, ibunya tidak pernah bahagia gitu ya. Ibunya apa namanya kesehatan mentalnya nggak sehat gitu. Akhirnya apa? Marah-marah di rumah misalnya. Ada masalah dengan suami anaknya yang kena marah gitu. Terus apa ya? Ibunya nggak pernah bahagia gitu ya. Yang terjadi apa? Ya itu nempel ke anaknya. Pernah kan kita ngerasain kalau kita lagi rungsing gitu ya, lagi nggak enak hati gitu. Kalau kita nih sebagai ibu nggak enak hati, anak-anak kita kan makin makin nyebelin gitu ya. Bener gak sih? Anak kita tuh makin nyebelin gitu. Semakin kita nggak enak hati, anak-anak tuh semakin nyebelin gitu. Itu kenapa bisa terjadi? Karena memang ada ikatan batin antara ibu dan anak gitu ya. Nah, ini peran-peran seperti ini. Ini kenapa gitu bisa terjadi? Ya, salah satunya nanti akan kita bahas gitu apa yang jadi. Dan satu lagi peran peran kita sebagai perempuan adalah menjadi diri kita sendiri. Sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai kita gitu. Kita sebagai aku. Nah, kita sebagai akunya ini apa ini yang sering kita lupa gitu, sering kita lupa dan kita seakan-akan sudah kehilangan diri kita sendiri gitu pada saat apa namanya menikah gitu ya dan seterusnya ini. Banyak ibu muda, ya nggak selalu ibu muda sih, ibu yang udah tua juga sama gitu ya, yang merasa kehilangan dirinya setelah menikah. Ini banyak terjadi gitu ya. Seolah kehidupannya itu hanya berputar di urusan rumah dan anak gitu. Urusan dapur, urusan beres-beres, nyuci piring dan segala macam. Padahal pernikahan itu sebetulnya bukan bukan penjara gitu ya, melainkan memang kemitraan penuh amanah gitu. Kalau 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 di dalam Islam ya, pernikahan itu kita punya peran masing-masing yang memang peran-peran itu yang nggak boleh tumpang tindih gitu. Laki-laki perannya di mana, perempuan perannya di mana gitu. Kalau masing-masing ini perannya berjalan dengan baik, insya Allah keluarga itu juga akan berjalan dengan baik juga gitu ya. Ibu tetap perlu merawat mimpi dan potensi diri gitu ya karena dengan jadi dirinya sendiri, ia bisa hadir utuh dan bahagia kayak tadi tuh saya bilang nyetrum tadi kata Mbak Ayu ya. Karena kalau misalnya kita kita apa namanya kita rungsing tadi ya, kitanya lagi nggak enak hati dan segala macam, nyetrum tuh ke suami misalnya gini, bangun tidur kita lagi nggak enak nih hatinya, bangunin suami, ayo 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 bangun nah, udah siang tuh sholat subuh sana sana sana, bangun tidur. Yang dibangunin kalau kayak gitu kan sebel juga gitu ya. Wah, itu udah perang pagi-pagi itu yang nyebelin. Udah gitu kita tularin lagi ke anak. Kita banguninnya dengan gerasa gerusu dan segala macam. Anak lagi tidur, enak lagi pules terus dibangunin dengan misalnya dengan teriakan, dengan umpatan, nggak enak hatinya. Pagi-pagi ini, pagi-pagi udah nggak enak hati. Setelah mereka pergi, si ayah pergi ke kantor, karena mumet, karena pusing dari bangun pagi, apa yang terjadi di kantor? Ditularin lagi ke anak buahnya, ditularin lagi ke rekan-rekan kerjanya mungkin ya. Jadi nggak enak hati lagi satu kantor, nular tuh. Anak-anak ketika bangun pagi itu udah nggak enak sama orang tuanya, dibangunin udah nggak enak hati, di sekolah dia nularin lagi ke teman-temannya itu, entah dengan marah-marah lah, dengan segala macam atau ke gurunya gitu ya, ke gurunya. Nggak tahu Mak Mary pernah ngalamin nggak sih nemu murid yang nggak enak hati dari pagi-pagi itu, ke bawah nggak sih itu? Nah, itu hal-hal kayak gitu itu dari mana awalnya? Dari ibunya ini yang pertama rungsing dari pagi gitu. Coba kalau kita balik nih keadaannya gitu ya. Si ibu bangun dengan penuh kebahagiaan, dia masak dengan bahagia, bikin bikin sarapan buat suaminya, buat buat anak-anaknya gitu ya, nyiapin bekal gitu, walaupun seadanya tapi dia siapkan dengan penuh cinta gitu ya.
kemudian banguninnya dengan kecupan gitu ya, dengan pelukan. Ayah, ayah bangun nih, udah subuh, yuk kita sholat berjamaah, misalnya gitu ya. Anaknya dipeluk, terus dibisikin di telinganya, adek udah pagi, waktunya sekolah, yuk kita bangun yuk, sholat subuh dulu yuk. Yang terjadi apa? Suaminya, anaknya bangun dengan bahagia, dengan tenang. Kebahagiaan ini mereka bawa ke kantor. Mungkin ditularin ke satpam di depan komplek, mungkin dia tularin juga ke orang-orang sekitar gitu kan. Apa yang terjadi ya? Yang kerja enak, tenang gitu kan. Yang sekolah juga enak, tenang. Kalau rungsing kayak tadi udah marah-marah, kira-kira pelajaran bisa masuk atau enggak? Susah gitu kan. Kita mengharapkan pelajarannya masuk ke rumah pun, ke dalam dirinya pun itu susah gitu. Karena hatinya sudah tidak siap gitu. Nah, ini ya, lingkaran kita setelah menjadi ibu, itu nggak jauh-jauh dari sini. Kalau nggak dapur ya suami, anak gitu, apalagi rumah berantakan, cucian numpuk gitu ya, nggak punya apa namanya, nggak punya waktu boro-boro untuk berteman gitu kan kita, apa namanya, waktu untuk bertemannya itu nggak ada gitu. Karena kenapa ini belum selesai itu udah berantakan, di sini belum selesai itu udah berantakan itu. Ya, apalagi ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda yang memang baru gitu, baru menjadi seorang ibu gitu ya, yang belum bisa mengatur waktu gitu, memanajemen dan segala macam. Yang terjadi kayak gini gitu, lingkaran-lingkarannya seperti ini. Sehingga akhirnya kita jadi eh apa namanya? Jadi wondering gitu. Aku itu dulu di kampus padahal gitu. Aku itu padahal dulu itu aktivis kampus. Aku tuh temennya di mana-mana, kenalanku orang-orang hebat, orang-orang kenal. Sekarang kenapa jadi dasteran gitu? Ada yang pernah lihat nggak sih Bu? Ada dulu tuh ada satu postingan viral gitu ya. Awalnya orang ini tuh ini, apa namanya, pramugari cantik banget gitu. Ketika pakai seragam pramugari gitu ya, dia berdiri di pesawat gitu, cantik banget, mulus, kelihatan, pokoknya apa, glowing banget. Terus tiba-tiba nggak lama ada postingan berikutnya ketika dia sudah menikah gitu, udah pakai daster, badannya menggemuk gitu ya, dengan wajah yang udah nggak lagi ini gitu. Itu tuh kayak gitu banget gitu, kayak hilang semuanya gitu, kayak bukan diri dia yang waktu itu nggak ada gitu. Wajahnya udah banyak kerutan, rungsing gitu, padahal masih muda gitu, gendong anak gitu ya, pakai daster gitu, keluar, rambutnya berantakan gitu, kehilangan diri gitu, seakan-akan kehilangan diri gitu. Waktu-waktu untuk komunitas boro-boro gitu, jajan, buat ibu mah ya boro-boro kita ngingetin jajan gitu, ada 10.000 buat beli bakso gitu, kita mikirnya tapi ini mendingan buat beli tempe, bisa digoreng buat sekeluarga gitu kan. Kita pengen jajan seblak gitu kan, tapi yang kita pikirin apa, ntar anaknya minta jajan, akhirnya kita nggak jadi gitu. Mau jajan, mau sekedar beli kopi aja kita mikir-mikirnya berkali-kali gitu, sehingga pada akhirnya kita kehilangan gitu, kehilangan diri kita yang dulu. Kemana sih, apa namanya, aku yang dulu gitu, yang ceria, yang cantik gitu kan, wangi, mungkin terlihat menyenangkan bagi semua orang, itu udah hilang. Nah, ini ada satu pepatah nih yang menurut saya ini keren gitu ya, ini satu pepatah keren. Jangan seperti kayu yang tersandar gitu. Tahu kayu yang tersandar ini kayak gini nih, kayunya itu udah mati gitu ya, tapi dia tersandar tersandar seperti ini, jadi seakan-akan terlihatnya kayak masih hidup gitu ya, tapi dia udah nggak punya akar, akarnya udah nggak ada karena dia udah mati gitu. Jadi kalau misalnya disandarin sama orang mungkin ya dia jatuh, dan dia pun nggak disandari sama orang lain karena dia sendiri pun hanya hanya mengandalkan sandaran sandaran dia ke pohon lain mungkin gitu ya, atau ke batang lain gitu. Ini gitu. Jangan sampai kita menjadi kayu yang tersandar gitu. Menjadi seorang ibu yang udah nggak punya lagi akar, udah nggak kenal lagi sama dirinya sendiri, udah nggak tahu lagi siapa aku gitu. Makanya dia nggak bisa jadi sandaran untuk suaminya atau anak-anaknya kayak tadi itu. Oh, suaminya padahal ya pulang kerja dalam keadaan letih kan, keadaan capek, mungkin ada tekanan-tekanan dari rekan kerja, dari atasan segala macam, bawa masalah banyak gitu ya, pekerjaan belum selesai gitu, ada target-target yang belum tercapai, dia pulang dalam keadaan berat gitu, dia pulang ke rumah
Seandainya istrinya itu seperti tadi gitu ya, dalam keadaan yang memang dia tidak menemukan diri, dia kehilangan jati dirinya gitu, seorang perempuan yang kehilangan jati dirinya. Suami pulang dalam keadaan seperti ini, apa yang terjadi gitu? Nambah beban gitu. Nambah beban yang ada mungkin ya di ini yang sering saya lihat sebagai apa? Keluhan-keluhan gitu ya ibu-ibu muda di media sosial. Aku tuh punya suami itu pulang ke rumah cuman diem aja cuman main game gitu, nggak mau bantuin ngurusin anak, nggak mau bantuin beberes rumah dan segala macam gitu. Terus suaminya di sisi lain ngeluh juga, aku itu kan di kantor udah capek banget, udah repot, udah melakukan banyak hal gitu kan, udah bekerja, udah pikiran dan tenaga udah keluar, aku nyampe rumah itu pengennya istirahat gitu, pengennya disayang, pengennya dipijitin gitu kan, pengennya disiapin air hangat gitu kan, disiapin makanan yang enak, pengennya dimanja, bukan lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, udah lelah gitu. Si istri kemudian mengatakan, saya kan dari pagi ini nggak selesai dan segala macam. Nah, akhirnya itu yang terjadi, perdebatan-perdebatan yang terjadi gitu. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah, dua-duanya salah gitu. Siapa yang salah ya? Ya nggak ada yang salah, memang memang lelah, dua-duanya lelah. Suami bekerja di ranah publik itu tidak mudah gitu kan. Lelah, memang sangat melelahkan. Istri di rumah apalagi memang memang sangat lelah juga gitu. Tapi bukan berarti bahwa kemudian keduanya bisa bisa saling menyalahkan. Enggak gitu. Karena mereka memang punya peran yang masing-masing. Nah, inilah ketika seorang perempuan itu sudah kehilangan jati dirinya, udah kehilangan akar gitu ya. Akar dirinya sudah nggak kuat lagi, sehingga dia tidak bisa lagi menjadi tumpuan atau sandaran bagi suami dan anak-anaknya gitu kan. Udah nggak bisa lagi dijadiin tempat apa ya. Padahal perempuan itu kan seharusnya ya aslinya itu eh, pusatnya kasih sayang gitu kan, pelukan dan kehangatan itu tuh perempuan gitu ya. Aslinya nih peran seorang ibu menurut menurut Islam itu adalah apa namanya di sana gitu ya, peran, peran perempuan di dalam Islam itu adalah fungsinya sebagai sumber cinta, sumber kasih sayang di dalam rumah gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu sudah kehilangan jati diri, jangankan kasih sayang untuk orang lain, karena dirinya sendiri pun dia sudah tidak bisa menyayanginya. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita masuk menjadi hal seperti itu gitu. Nah, ini ada hal yang kadang mungkin kita lupa. Hidup itu cuma sekali, Bu. Ini kayak 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 ini aja. Iyalah kita tahu hidup cuma sekali. Ya hidup cuma sekali, makanya diisi dengan hal-hal yang baik gitu kan. Karena hidup kita itu bukan kayak permainan game yang kalau misalnya kalah, yang misalnya apa namanya? Kita ketembak musuh terus kita bisa ngulang lagi dari awal gitu. Nggak bisa gitu. Hidup kita di dunia itu cuma sekali aja gitu. Kalau salah, ya udah gitu. Salah gitu. Mungkin bisa kita perbaiki tapi nggak bisa kita ulangin gitu. Nah, ada ada pepatah ya yang mengatakan hidup itu nggak, jangan cuman sekedar hidup gitu kan. Kalau hidup itu cuman sekedar hidup ya, ya hidup ya kambing juga hidup gitu kan. Kambing juga hidup gitu. Tapi kita itu manusia gitu. Kita manusia yang hidup itu jangan cuman sekedar hidup aja. Kenapa? Karena apa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain? Manusia itu Allah berikan eh, maksud dan tujuan gitu ya. Allah berikan banyak 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 kelebihan, banyak sekali kelebihan. Kemudian Allah juga berikan maksud dan tujuan secara personal gitu ya. Tentang mengapa aku dilahirkan gitu ya. Tujuan, maksud dan tujuan secara personal, orang per orang. Bukan secara garis besar aja, enggak. Secara garis besar kita sudah tahu gitu ya. Nggak perlu di apa namanya, nggak perlu didikte, kita udah tahu semua. Tujuan penciptaan manusia untuk apa? Untuk beribadah sama Allah. Oke, itu udah di luar kepala lah. Kita udah ngerti semua gitu. Dari anak kecil aja kita udah ngerti gitu. Iya, secara global gitu, secara garis besar iya. Tapi secara personal, kenapa harus saya gitu? Kenapa di sini ada Rima gitu ya? Kenapa di sini ada Mary? Kenapa di sini ada Latifah gitu ya? Kenapa di sini ada Ayu gitu kan? Apa gitu? Tujuannya apa? Nah, ini ada tujuan secara personalnya. Nanti kita akan bahas. Ada potensi yang Allah titipkan
kepada kita gitu kan, yang menjadi yang menjadi sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Kayak gini, pada saat penciptaan gitu ya, pada saat penciptaan manusia, nah sebetulnya kan kita itu udah ditanya ya sama Allah itu kan, pada saat apa namanya, pada saat di alam barzah, di alam sana gitu ya, sebelum sebelum ditiupkan ruh kita ke dunia itu sudah ditanya, udah dikasih gambaran tuh kehidupan kita itu bakal begini 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 begini, dan kita menyetujui ya, kita oke gitu. Kita oke, kita siap gitu, kita oke, dan kita siap gitu untuk melakukan. Nah kemudian untuk untuk itu Allah juga sudah memberikan kita pengetahuan sebetulnya. Allah sudah ngasih tahu kita, nih tujuan kamu diciptakan itu untuk melakukan A, B, C, D gitu ya. Untuk itu kemudian Allah akan titipkan bekal untuk menyelesaikan misi atau tujuan hidup tersebut. Kayak gini lah, kayak misalnya saya mau mengutus Mbak Ipeh misalnya untuk pergi ke Bandung. Ngapain ke Bandung? Mbak Ipe, ke Bandung itu saya suruh untuk apa namanya, memperkenalkan budaya Banyumas berupa batik Banyumas gitu. Misalnya gitu kan. Saya akan mengutus Mbak Ipe pergi ke kota Bandung untuk memperkenalkan batik Banyumas. Untuk itu, saya akan memberikan bekal. Kan nggak mungkin Mbak Ipe tiba-tiba saya suruh ke Bandung, ke sana ke Bandung terus kenalin batik Banyumas. Gimana caranya gitu kan? Bekalnya nggak ada gitu kan. Bekal uangnya mana dan segala macam. Oleh karena itu, saya akan memberikan bekal. Bekalnya apa? Misalnya ongkos tuh, ongkos buat pergi ke sana. Terus apa lagi? Mbak Ibe harus ada pegangan yang harus dia perlihatkan. Kalau memperkenalkan batik Banyumas berarti saya akan bawakan batik tuh, berbagai macam batik Banyumas misalnya untuk dibawa Mbak Ipeh tuh ke Purbalingga, ke Bandung gitu kan. Saya kasih bekal tuh. Si bekal ini tujuannya untuk diperkenalkan di sana ya gitu. Udah saya kasih tuh apa namanya, tugasnya gitu ya, job desk-nya. Ini untuk diperkenalkan di sana. Ini batiknya, ini model-modelnya, ini bentuk-bentuk baju yang bisa di apa namanya, dikreasikan dari batik tersebut misalnya gitu. Nah, saya kasih bekal kan. Nah, saya kasih bekal kemudian Mbak Ipe bisa pergi ke sana dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik gitu ya. Nah, suatu hari gitu, misalnya ketika misalnya, nah ini di lain cerita misalnya itu, Mbak Ipe itu apa, karena udah biasa tuh disuruh sama saya gitu kan, tiba-tiba gitu suatu hari Mbak Ipe itu eh, lupa gitu, apa sih yang tadi disuruh ya gitu, yang tadi disuruh sama Bu Rima itu apa gitu, apa yang akan saya lakukan di Surabaya misalnya, sekarang ke Surabaya tuh apa yang harus saya lakukan ke Surabaya gitu, saya lupa apa apa tujuannya apa gitu. Maka apa yang bisa Mbak Ipeh lakukan gitu pada saat lupa tujuan gitu atau nggak ngerti tujuannya apa. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah coba lihat bekalnya apa. Nah, misalnya nih Mbak Ipe ini seorang yang suka memperkenalkan macam-macam, kadang batik gitu kan, kadang baju gitu, kadang-kadang apa namanya, ganti lagi misalnya jualannya sepatu misalnya, atau misalnya wayang dan segala macam. Nah, ketika misalnya kita lupa, kita lihat aja bekalnya apa. Bekalnya berupa apa? Oh, kali ini ternyata bekalnya adalah berupa mendoan misalnya. Yang saya bawa ternyata mendoan. Oh, berarti yang harus saya lakukan adalah gimana caranya saya memperkenalkan mendoan ini ke kota yang dituju. Kan ya gitu ya. Jadi kalau kita pengen tahu tujuan kita sebetulnya apa, dilihat aja nih bekal-bekal atau kemampuan atau potensi apa yang kita miliki. Jadi kalau kita pengen tahu gitu ya, apa namanya, tujuan tujuan kehidupan kita apa, sebetulnya gampangnya kayak gitu, gitu. Potensi apa atau bekal apa atau tujuan apa yang Allah berikan sama kita gitu. Gimana caranya nanti kita lihat ya. Nah, Allah itu sebetulnya sudah memberikan apa namanya, ada berbagai macam maksud dan tujuan penciptaan manusia itu ya. Jangankan manusia sebetulnya, semua hal yang ada di dunia itu dalam setiap penciptanya ada maksud dan tujuan. Kalaupun misalnya kita mau cerita, mau bilang misalnya lalat aja.
Lalat sekecil itu yang kita anggap mengganggu, sebetulnya kan ada maksud dan tujuan penciptaan ya. Seandainya misalnya lalat hilang di muka bumi pun gitu, ada keseimbangan-keseimbangan yang kurang. Bunda, maaf, suaranya hilang. Oh iya, maaf kepencet. Maaf kepencet. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf. Ada maksud dan tujuan penciptaan manusia itu diantaranya adalah kita sebagai makhluk dan hamba ya. Sebagai makhluk dan hamba, otomatis tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah gitu ya. Mengikuti semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu sebagai makhluk dan hamba. Kita udah tahu ini nggak usah kita apa namanya, nggak usah dibahas lah. Kita udah paham gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai khalifah. Sebagai khalifah di muka bumi, sebagai khalifah di muka bumi, kita itu mempunyai tiga, setidaknya ada tiga gitu. Banyak sebetulnya, tapi setidaknya ada tiga tanggung jawab kita sebagai khalifah gitu ya. Yang pertama, sebagai khalifah itu tanggung jawab kita adalah membangun bumi, membangun, memakmurkan gitu ya. Apa namanya, memajukannya dengan teknologi misalnya, membangun dengan keindahan dan segala macam gitu ya. Itu apa namanya, yang pertama, membangun bumi. Yang kedua, menjaga bumi. Setelah dibangun, kalau dibangun itu pasti ada yang rusak ya. Namanya apa-apa, segala sesuatu itu kalau dibangun pasti ada yang rusak. Oleh karena itu, tujuan yang kedua adalah menjaga. Setelah dibangun, dia harus dijaga. Dijaga agar lestari gitu. Dibangun pasti misalnya kita mau bikin rumah pun kita pasti ngerusak ya, motong pohon lah gitu. Pasti kita ngambil batu lah, kita ngambil pasir dan segala macam. Merusak kan? Tapi di sisi lain kita harus menjaga jangan sampai terjadi kerusakan-kerusakan yang lebih besar gitu kan, agar tetap seimbang, agar tetap bisa berjalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah adalah menyiapkan pengganti gitu ya, menyiapkan generasi-generasi pengganti. Ini perannya ada di ibu nih gitu ya, menyiapkan generasi-generasi pengganti sehingga nanti ketika kita sudah habis waktunya, itu ada generasi-generasi berikutnya yang bisa melakukan peran-peran yang tadi gitu ya, melanjutkan pembangunan gitu ya, melanjutkan penjagaan bumi dan seterusnya. Itu peran sebagai khalifah. Untuk itu, kemudian apa namanya? Allah juga memberikan tujuan penciptaan secara personal, secara orang per orang. Nah, ini menarik nih. Sebagai khalifah tadi ada tujuan membangun bumi gitu kan, ada yang menjaga bumi, ada yang apa namanya, apa namanya, meneruskan generasi. Untuk tiga peran ini saja, tiga peran utama ini saja, itu dibutuhkan manusia-manusia yang berbeda gitu. Orang yang membangun itu tidak serta-merta akan keren juga dalam hal menjaga. Enggak gitu ya. Enggak semua orang yang bisa ngebangun tuh keren dalam menjaga, enggak gitu. Apalagi harus mendidik gitu kan. Mungkin beda lagi, beda beda apa ya? Beda kekuatannya gitu ya. Beda kemampuannya gitu. Karena kalau kita kita ngomongin beda kapasitas gitu ya. Kalau kita ngomongin misalnya apa namanya, kapasitas seorang seorang yang jago dalam hal membuat teknologi misalnya, apa namanya, merancang teknologi gitu. Kemudian dia tiba-tiba kita minta untuk mengajar belum tentu bisa gitu. Belum tentu bisa seorang apa namanya, penemu-penemu itu belum tentu bisa gitu ya. Seorang ahli-ahli di bidang-bidang tertentu belum tentu bisa gitu. Udah kemudian kita bilang misalnya sama sama orang yang suka membangun, misalnya orang yang apa namanya, developer katakan. Tapi kalian harus menjaga bumi dan itu perlu orang lain lagi gitu dengan kemampuan dan kapasitas yang berbeda. Nah, untuk itulah gitu ya, untuk bisa bisa eh, menyelesaikan ke semua tugas tersebut, Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam model gitu ya, dengan berbagai macam kapasitas, dengan berbagai macam kemampuan gitu. Dan Allah berikan fitrah-fitrah nih, fitrah-fitrah kepada manusia sebagai bekal tadi gitu ya. Berikan potensi gitu sebagai bekal tadi. Misalnya gini, oke, tugas kamu adalah misalnya nih, Mbak Mary nih, karena tugasnya Mbak Mary ini adalah untuk mendidik nih. Untuk mendidik, maka Allah berikan potensi atau kekuatan misalnya senang berbicara, senang sama anak kecil gitu ya, sabar. Nah, itu kayak gitu gitu ya.
Nah, tapi kalau misalnya apa namanya? Apakah kemudian seorang pendidik kayak Mbak Mary kemudian bisa bisa menemukan teknologi-teknologi canggih? Ya belum tentu bisa gitu. Karena kenapa? Kapasitasnya tadi berbeda gitu. Tapi Allah berikan potensi-potensi yang unik buat kita sebagai manusia gitu ya, sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Berbeda-beda nantinya. Nah, dari sinilah kemudian kita perlu mengenal bakat gitu. Bakat atau potensi diri tadi gitu. Potensi manusia itu banyak sebetulnya. Potensi diri manusia itu banyak sekali. Tapi yang perlu kita pahami karena kalau potensi-potensi lain otomatis kita sudah biasanya kita sudah tahu lah ya. Apa namanya? Insya Allah kita sudah memahami lah potensi-potensi yang lain. Tapi ada satu potensi yang memang unik yang perlu kita dalami lebih jauh karena ini memang bukan hal yang mudah untuk dipahami gitu ya. Kita akan mengenal bakat. Kita mulai dulu dari apa sih bakat gitu ya. Bakat itu merupakan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang menjadi kekuatan. Jadi pola pikir kita, perasaan kita atau perilaku kita itu sebagai manusia yang itu bisa bisa dirubah menjadi sebuah kekuatan gitu ya, sebuah strength, itu bisa disebut bakat. Sumbernya biasanya adalah kita melihatnya gitu ya. Sumbernya adalah dari sifat. Jadi kalau misalnya dulu mungkin kita berpikir bahwa bakat itu kan hal-hal yang berhubungan dengan apa ya, kemampuan-kemampuan fisik yang unik kayak menyanyi, menari, masak gitu kan. Ada tangannya yang panas, ada tangannya yang dingin gitu kan, atau kemampuan-kemampuan IQ mungkin berpikir dan segala macam. Kalau 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 kita hanya sekedar membatasi bakat dari hal kemampuan fisik atau kemampuan berpikir dan seterusnya, maka bakat itu sangat terbatas, nggak semua orang miliki gitu. Ada yang nggak punya sama sekali gitu. Tapi sebetulnya secara garis besar yang lebih luas gitu, apa Allah sudah mengatakannya gitu ya dalam dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu akan berbuat sesuai dengan syakilah gitu ya. Syakilah itu keunikan gitu. Perbedaan-perbedaan hal unik yang memang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, inilah yang kemudian apa kita menyebutnya sebagai sifat atau karakter gitu ya. Karena karakter manusia itu unik berbeda-beda. Nggak ada satu manusia yang karakternya persis sama plek dengan orang lain tuh nggak ada gitu. Sifat-sifat manusia itu berbeda. Nah, sifat-sifat ini jika dirubah menjadi produktivitas, maka dia akan menjadi sebuah kekuatan. Apa sih sifat-sifat manusia gitu yang bisa menjadi bakat? Misalnya, contoh, sifat manusia senang bercanda gitu ya. Senang bercanda itu kadang-kadang kita memikirnya ini bukan kekuatan gitu kan. Kita nggak pernah berpikir bahwa seseorang yang suka bercanda adalah sebuah bakat. Kita mungkin mikirnya itu sifat aja gitu ya, orangnya seneng bercanda gitu ya, seneng 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 apa ngelucu dan segala macam. Nah, kita nggak mikir itu sebagai kekuatan ya. Padahal seneng bercanda pun ini adalah sebuah kekuatan gitu ya. Ketika ini dijadikan sebuah produktivitas, ini akan menjadi hal yang bermanfaat, bisa produktif. Suka bercanda kalau misalnya dibuat jadi produktivitas, misalnya kalau sekarang mungkin jadi apa namanya? Jadi apa namanya? Apa sih namanya? Yang itu ya, yang tampil di televisi gitu ya. Menghibur orang gitu kan. Atau misalnya memotivasi orang. Nah, itu kan bisa kayak gitu. Kayak misalnya yang jarang kita anggap sebagai bakat juga adalah sedang berteman. Tadi kita melihat gitu ya, ada seorang anak gitu, ada anak. Anak ini di akademik nggak terlalu bagus, di olahraga nggak bagus, di seni juga nggak bagus gitu. Terus bagusnya dia di mana? Dia kayak nggak kelihatan, nggak punya kekuatan apa-apa gitu. Tapi di sisi lain ternyata dia temannya banyak gitu ya, ramah ke orang gitu, terkenal dari ujung jalan sampai ke ujung jalan lain. Nah, ini juga kadang-kadang kita nggak menganggapnya sebagai bakat gitu. Tidak kita tidak pernah menganggapnya ini sebagai bakat. Akhirnya kita lolos gitu, nggak menganggap ini sebagai padahal hal seperti ini pun kalau misalnya kita mau mau rubah menjadi sebuah produktivitas, ini adalah sebuah kekuatan, bisa menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah bakat. Relator itu yang bisa mengatur relasi gitu ya, membangun sebuah relasi kepada orang-orang, dia akan keren kalau misalnya bergerak di bidang misalnya marketing gitu ya, atau bergerak di bidang apa namanya eh politik misalnya gitu ya, mengumpulkan orang di LSM dan segala macam. Nah, ini
sebetulnya ini juga sebuah bakat gitu. Ada banyak sifat-sifat manusia yang kita lolos dan kita nggak nganggap itu sebagai bakat atau kekuatan gitu ya. Nanti kita akan pelajari. Nah, jadi bagaimana caranya mengenal bakat dan potensi diri itu gitu ya. Pertama, karena tadi saya sudah katakan bahwa bakat itu awalnya berawal dari sifat. Maka kita harus mengenal sifat diri kita dulu gitu ya. Sifat-sifat unik diri kita itu apa aja sih gitu ya. Kita akan kenal gitu sehingga kita bisa mengenal mengenal diri kita lebih jauh. Kenapa gitu? Karena dari sifat-sifat ini akan bisa dirubah menjadi sebuah produktivitas, menjadi sebuah kekuatan gitu. Akhirnya menjadi kekuatan dan bisa apa namanya membuat kita jadi produktif, jadi berkarya. Karya kita akan dimulai dari sini gitu. Nah, kemudian mengenal bakat selanjutnya adalah menggunakan rumus 4E. Apa sih dalam rumus 4E? Coba sekarang teman-teman coba bisa bisa dilihat ya. Di aktivitas atau kegiatan apa yang memenuhi kaidah 4E? Apa aja 4E? Pertama, yang pertama itu enjoy gitu ya. Aktivitas apa yang membuat kita enjoy? Seneng sampai kita lupa waktu gitu. Enjoy. Enjoy itu kita di mana? Yang pertama adalah enjoy gitu ya. Aktivitas-aktivitas apa yang membuat kita itu menikmatinya sampai kita lupa waktu. Boleh kita kita cari deh gitu. Coba di list yang kita enjoy itu apa aja gitu. Kemudian kita melakukannya dengan easy, mudah. Kita enjoy terus kita melakukannya mudah. Ada Bu Rima apa nonton TikTok gitu. Iya sih, tapi nonton TikTok mah itu nggak produktif ya dan dia apa namanya tidak tidak menghasilkan produktivitas gitu ya. Nonton drakor misalnya, kecuali dari nonton TikTok itu bisa kita membuat review misalnya gitu ya, itu mah nggak apa-apa. Makan misalnya, tapi ternyata buktinya ada orang yang bisa menjadi produktif dari makan kan gitu kan, nge-review makanan-makanan ternyata bisa bisa jadi produktif gitu, menjadi ahli lidahnya, jadi ahli cita rasa gitu kan, jadi produktif gitu. Itu ya. Enjoy, easy, yang kemudian yang selanjutnya adalah excellent. Hasilnya ada, produktif, keren. Itu tadi ya, kalau kayak nonton TikTok gitu. Apa namanya, tiduran, rebahan, itu nggak ada hasilnya, nggak ada excellentnya, jadi nggak usah gitu. Nggak perlu masuk situ gitu ya. Kemudian yang keempat adalah earn. Earn itu menghasilkan. Ada produktivitasnya, ada karya yang dihasilkan. Ada manfaat yang dihasilkan. Ini earn. Earn juga termasuk adalah kepuasan batin setelah melakukannya kayak gini nih. Puas, yeay. Habisnya itu seneng, kita happy, kita bahagia gitu. Melakukannya itu kita happy, kita bahagia gitu. Nah, silahkan coba dicari gitu. Aktivitas-aktivitas apa aja sih yang apa namanya memenuhi kaidah 4E ini gitu ya. Nanti kita kita bahas lagi nanti lebih detail ya. Kemudian, nah, di sini yang nomor 3 ini seru. Memetakan cobaan yang sering hadir. Apa hubungannya sama cobaan ya? Jadi sebetulnya Allah itu kan di Al-Quran dijelaskan ya. Allah itu hanya akan menguji hambanya sesuai dengan kapasitas dirinya. Jadi yang sering diujikan sama kita, maka itulah kapasitas kita. Nggak jauh-jauh pasti dari situ. Gitu. Allah itu hanya menguji bagian kita yang terkuat. Gitu. Kalau kita kuat di sana, kita akan terus diuji. Justru diuji terus, diuji terus, diuji terus, diuji terus di sana. Misalnya, orang yang terus-terusan diuji masalah kesehatan. Sakit inilah, sakit itulah, sakit inilah, sakit itulah gitu ya. Keluarganya sakit gantian gitu kan. Yang ini masuk rumah sakit, yang gantian besoknya yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu. Kenapa sih kok cobaannya sakit terus misalnya? Ini pasti nggak jauh dari kemampuan atau kapasitas yang kita miliki. Ini pasti ada hubungannya dengan diri kita gitu. Kenapa cobaannya adalah tentang sakit-sakitan terus? Oh, ternyata
kita itu punya kapasitas sebagai misalnya, ya mungkin bukan dokter karena udah nggak nggak kuliah di bidang kedokteran gitu. Tapi kita bisa memahami tentang misalnya apa ya, mental health gitu ya. Ternyata kita itu punya kapasitas sebagai apa namanya, ahli obat-obat tradisional misalnya ya, ahli apalagi namanya, tusuk jarum atau ahli bekam atau apa, ada hubungannya dengan si cobaan-cobaan yang datang sama kita. Ternyata cobaan kita itu banyak yang berhubungan dengan keuangan misalnya. Uang nggak cukup lagi, uang nggak cukup lagi gitu ya. Eh, Harus berhutang dan segala macam gitu. Nah, ini perlu kita sadari juga kalau cobaannya di sekitar situ, berarti kita itu memang sebetulnya punya kapasitas dalam hal keuangan, entah itu menghasilkan uang gitu ya, atau dalam hal pengelolaan keuangan gitu kan, pengelolaan keuangan yang baik misalnya. Akhirnya kita punya apa namanya, kemampuan di sana. Nah, jadi cobaan-cobaan yang sering hadir ke dalam diri kita secara personal itu ada hubungannya dengan kekuatan yang kita miliki. Karena ini sesuai dengan apa namanya, janjinya Allah. Allah hanya akan menguji hambanya di bagian yang memang hambanya itu bisa 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 melakukan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, asesmen bakat itu penting bagi kita yang sudah dewasa. Beda kalau saya berbicara tentang anak-anak ya. Saya akan berbicara dengan gaya yang berbeda gitu. Ini saya berbicara tentang kita yang sudah dewasa gitu kan. Yang sudah terlanjur dewasa tanpa mengenal bakat gitu ya, tanpa mengenal potensi diri gitu. Maka asesmen bakat itu penting. Kenapa? Karena asesmen bakat itu fungsinya itu kayak cermin, kayak kaca. Kalau kita udah pakai jilbab, kita udah pakai baju, kita udah pakai make up, kita pasti butuh kaca. Kenapa? Karena walaupun kita paham, paham wajah kita seperti ini gitu kan, tapi kan yang namanya masang jilbab itu nggak bisa tanpa kaca, karena kita nggak tahu ini miring, ini banyakan ke kiri, banyakan ke kanan, atau banyakan ke depan atau ke belakang gitu kan. Apakah ini lipstiknya sesuai gitu? Apa ada make up yang nggak pas gitu kan, mungkin terlalu tebal. Nah, untuk itu kan kita butuh cermin untuk melihat gitu. Nah, assessment ini pentingnya di sini. Assessment ini fungsinya di sini. Assessment itu berfungsi sebagai cermin untuk kita bisa melihat diri kita, bener nggak sih gitu. Bener nggak perasaan saya gitu kan. Perasaan saya itu kuat di anu gitu. Tapi bener atau enggak? Nah, kita perlu assessment itu untuk memperkuat keyakinan kita tentang hal tersebut gitu ya. Nah, ini tadi ya, makna cobaan hidup. Nanti nanti kita ini. Nah, ini dia. Ini contohnya ini. Teman-teman di sini yang sudah tes, di sini ada Mbak Mary ya, saya ingat tuh. Siapa lagi ya yang udah tes di sini ya? Mbak Rina udah. Hmm, saya lupa deh siapa aja yang udah. Nah, ini contoh ya, ini contoh aja. Talent mapping sendiri adalah sebuah assessment, self assessment. Dia adalah assessment diri gitu kan, yang ngisi diri kita sendiri, kemudian sejauh mana kita mengetahui diri, maka itulah hasilnya gitu ya. Itu ada dua macam. Silahkan dicek sama teman-teman, silahkan dicoba sama teman-teman. Ada ST30, ini gratis, full gratis nih ST30 ini. Kalau kalau mau coba silakan aja akses di sini ya, temubakat.com/st30. Ini langsung kita isi, pertanyaannya cuma 30 biji, langsung kita isi, keluar langsung hasilnya gitu. Ini, dan ini free, bisa digunakan gitu kan. Tapi memang tidak detail. ST30 ini biasanya dipakai oleh anak-anak sekolah untuk apa namanya, mencari jurusan gitu ya, jurusan mana yang lebih cocok misalnya buat anak-anak sekolah bisa, atau misalnya penempatan kerja gitu ya, ini cocoknya di bagian mana gitu, di posisi mana. Nah, ini bisa pakai ST30 gitu ya. Tapi kalau untuk mengenal diri kurang kurang detail gitu ya, kurang kurang bisa dilihat sih sebetulnya gitu. Nah, untuk itu ada talent mapping assessment full TMA gitu kan. Nah,
UTMA itu bentuknya seperti ini. Ada urutan bakat. Nah, tadi kan saya bilang bahwa bakat itu awalnya dari kata sifat. Ada kata sifat gitu. Kata sifat itu secara garis besar dari seluruh dunia sudah dikumpulkan gitu kan. Kata sifat yang produktif itu ada 34. Nah, seperti ini. Dan semua manusia itu memiliki ke-34-nya. Semua manusia itu punya. Yang membedakan adalah sifat-sifat yang memang sering keluar, otomatis keluar, menjadi karakter yang kuat, dan ada yang lemah gitu kan. Ada karakter-karakter yang lemah bisa kita sebetulnya tapi butuh effort, misalnya kayak gitu. Ini dan dan bakat manusia itu nggak satu gitu kan, tapi ada 14 totalnya gitu. Banyak sebenarnya. Nah, ini urutan bakat hasilnya tuh kayak gini. Kalau talent mapping itu hasilnya kayak gini. Kayak ini punya saya beberapa tahun yang lalu ya. Eh Misalnya kayak saya nih yang terakhir itu di saya adalah eh, apa, apa ini competition ya. Saya tuh nggak suka banget gitu berkompetisi gitu ya. Bandingin sama orang lain tuh nggak suka banget, sebel banget gitu ya. Bukan artinya saya tidak bisa berkompetisi, enggak kata siapa. Saya kalau waktunya lomba-lombaan mah hayu gitu ya. Nah, waktunya lomba-lombaan bisa gitu. Cuman ya itu sekali-kali sih bisa-bisa aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya disuruh disuruh setiap hari, enggak. Itu contoh. Kemudian dia juga hasilnya ada klaster kayak gini, ada peta bakat, pemetaan bakat gitu ya. Kemudian ada strength tipologi. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu punya kekuatan-kekuatan atau strength yang kita miliki, tapi itu tuh bukan karena bakat alami gitu ya. Dan ini sering, ini makanya tadi saya bilang talent mapping itu butuh untuk cermin. Dan kita sering apa namanya salah gitu ya, salah mengartikan bahwa itu tuh bakat, padahal itu tuh bukan bakat, tapi sebetulnya ada kekuatan-kekuatan dalam diri kita yang memang kita latih sejari kecil. Kan ada yang bilang nggak 10.000 jam terbang. 10.000 jam terbang apakah itu akan menjadi bakat kita? Enggak. Mau 10.000, mau 20.000, mau 100.000 jam terbang pun itu tidak akan pernah menjadi bakat kita, tapi itu akan menjadi kekuatan bagi diri kita, itu akan jadi strength, tapi tidak akan pernah jadi bakat kita gitu. Enjoy easy excellent earn-nya tidak akan memenuhi gitu ya. Kaidah enjoy easy excellent earn-nya tidak akan memenuhi kalau itu bukan bakat. Kita hanya keren aja, kita mungkin hanya excellent aja di sana. Tapi apakah benar-benar enjoy? Apakah itu earn membuat kita bahagia, happy? Nah, itu nggak tahu gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini ada strength cluster map yang nanti kalau misalnya teman-teman misalnya ikut tes talent mapping itu bisa kelihatan tuh mana sebetulnya yang bakat, mana yang bukan. Mana kekuatan-kekuatan yang betul dari dalam diri kita atau mana yang kekuatan yang itu karena kita latihan gitu, sebetulnya karena kita latihan aja gitu. Bukan karena hebatnya kita enggak gitu. Nah, itu di sini akan terlihat gitu ya. Kemudian di sini juga ada personal branding yang cocok gitu. Oh, ini personal branding yang cocok buat buat diri saya adalah yang apa gitu. Ini di talent mapping juga. Ini cuma sekilas aja. Saya cuma ingin memperkenalkan aja gitu. Talent mapping itu asesmen bakat dan untuk melihat bakat kita dan kekuatan strange tadi ya, strange atau kekuatan-kekuatan yang unik yang kita miliki itu apa gitu. Kayak cermin ya tadi kan lihat lihat wajah gitu. Itu hasilnya membantu kita memelihara, memahami gitu. Mana yang perlu dipelihara, mana yang perlu dikembangkan, mana yang perlu diasah, mana yang ya udah gitu. Nggak perlu dipush gitu. Kelemahan-kelemahan itu nggak perlu kita push gitu sampai kita keren. Nggak usah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang gitu. Jadi apa? Kelemahan itu hanya perlu disiasati gitu. Ya udah gitu. Kalau misalnya kita bukan orang yang disiplin, yang penting kita punya aturan-aturan yang terpenuhi gitu. Misalnya gitu ya. Walaupun kita bukan orang yang disiplin, minimal saya tidak melanggar aturan. Nah, itulah gitu ya. Itu yang harus kita penuhi misalnya. Nah, kemudian ini adalah sebetulnya dari sinilah kemudian langkah awal kita untuk bisa lebih mudah untuk mengaktualisasikan diri kita itu seperti apa. Gitu. Sebenarnya ya itu tadi ya, mengurangi kebingungan. Aku tuh bagusnya di bagian apa gitu. Yang ini atau karena tadi saya katakan bakat manusia itu nggak satu, banyak gitu. Bakat manusia tuh banyak gitu. Dan dia akan muncul
ketika aktivitas-aktivitasnya dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka dia nggak akan muncul gitu. Paham nggak gitu ya? Jadi nggak kayak sekarang misal, oh aku tuh keren banget di anu. Iya, siapa tahu nanti ada yang lebih keren sebetulnya gitu kan dari hal tersebut. Gitu. Di dalam talent mapping juga membantu kita untuk memberikan nama yang bagus, nama yang positif untuk kekuatan-kekuatan yang kita miliki gitu kan. Dan ini akan menjadi panduan kita menyusun langkah untuk mengembangkan diri gitu. Dan gitu ya, kalau kita pengen mengetahui atau memetakan bakat anak, memang sebaiknya kita duluan gitu kan. Kayak kayak kita itu kayak mau apa namanya? Mau menjelajahi sebuah hutan belantara. Kita mendorong-dorong anak kita untuk menemukan jalan di hutan belantara. Sedangkan kita sendiri belum pernah masuk ke sana. Kan kan itu ini ya, nggak bagus gitu. Harusnya gimana? Ya harusnya kita duluan gitu. Kita yang memberikan peta nantinya, kita yang memberikan jalan, kita yang memberikan contoh gitu. Sehingga nanti anak juga akan mengikuti jalan yang sudah apa namanya? Minimal sudah ngelihat contohnya kayak gimana sih caranya gitu. Walaupun jalannya nanti berbeda mungkin gitu. Nah, selanjutnya, mengapa sih kita sebagai seorang ibu itu perlu gitu aktualisasi diri gitu kan? Kan kayaknya kita mah udah jelas gitu di rumah tuh udah yang penting mah suami happy, anak happy gitu. Nyapu, masak, ngepel, udah beres pekerjaan gitu. Untuk apa lagi aktualisasi diri gitu kan? Mungkin ada orang yang berpikir kayak gitu. Udah yang penting saya mah apa namanya surfing aja lah gitu. Ya kalau memang orangnya memang tipikal surfing, yang memang bakat dirinya surfing, dia nggak akan merasa kesulitan, dia nggak akan merasa keberatan untuk melakukan pelayanan-pelayanan tersebut gitu kan. Dia happy-happy aja tuh ngelayani suami, ngelayani anak-anaknya gitu kan. Bekerja setiap hari di rumah, beberes dan segala macam, dia happy-happy aja. Kenapa? Ya memang dia surfing gitu. Orangnya surfing, orangnya melayani gitu. Jadi dia tentu saja karena sebetulnya itu kembali lagi balik lagi memang bakatnya dia surfing gitu kan. Bakat dia adalah melayani sehingga cocok-cocok aja gitu. Tapi kalau enggak, banyak dari kita perempuan-perempuan yang setelah kemudian memiliki anak gitu kan merasa kebebasan dirinya terbelenggu gitu kan kayak tadi hilang jati diri, hilang arah gitu kan, hilang hilang kenikmatan hidup gitu dan segala macam gitu. Nah, sehingga memang seharusnya kita tidak perlu kehilangan hal-hal tersebut. Kita perlu mengaktualisasikan atau menyalurkan gitu kan. eh, Produktivitas atau strength kita, kekuatan kita menjadi sebuah produktivitas gitu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan aktivitas yang memang menjadi bakat kita, menjadi potensi kita akan mengalami earn, zing mungkin ya kalau di bahasa apa namanya, di bahasa kartunya itu zing gitu ya, kebahagiaan yang tidak bisa diucapkan gitu. Kenapa? Ya karena kalau kita melakukan aktivitas yang kita happy gitu ya, kita seneng, itu kan memberikan kebahagiaan yang hakiki dalam diri kita gitu kan. Kebahagiaan itu kemudian memberikan energi positif pada kita sebagai seorang ibu gitu ya. Energi positif ini nyambung, nular sama keluarga gitu kan. Akhirnya keluarganya menjadi ya enak gitu kan. Nah, kemudian aktualisasi diri pada ibu itu akan memberikan kebahagiaan dan makna hidup. Itu tadi ibu nggak akan kehilangan jati dirinya gitu kan. Kayak yang udah. Nah, ini saya ada kisah menarik ya. Ada sebuah penelitian di Indonesia, ini di Indonesia tapi ya. Kemarin tuh yang menyampaikan siapa saya lupa namanya, maaf. Ada sebuah penelitian di Indonesia, pasangan-pasangan orang-orang yang sudah menikah gitu kan, pasangan-pasangan yang sudah menikah itu kemudian banyak yang bercerai ketika usianya sudah mapan, di atas mapan, di atas 40, 50, 50 sampai 60 tahun gitu. 50 60 tahun ke atas. Mengapa justru di usia yang sudah seharusnya enak, seharusnya santai kok mereka malah bercerai gitu ya. Ternyata gitu ya setelah dilakukan penelitian dicari tahu gitu ya. Jadi banyak ibu, terutama ibu ya, terutama perempuan yang mempertahankan pernikahan. Sebetulnya dia merasa sudah nggak nyaman, dia udah merasa nggak cocok dengan pasangannya, tapi dia mempertahankan pernikahan hanya demi anak, biar anaknya gede dulu deh gitu.
Udah nggak apa-apa biar anaknya apa namanya, anaknya sudah gede dulu, biar santai dulu gitu kan. Biar gede dulu saya apa namanya, saya didik dulu anak-anak saya gitu. Padahal dia sudah nggak nyaman tuh dengan pasangannya. Sehingga ketika anak-anaknya sudah besar, udah mapan, udah nikah, atau anak-anaknya udah kuliah atau udah kerja lah minimal, si ibu ini kemudian meminta cerai, menggugat cerai suaminya. Kenapa? Dia merasa tidak sanggup untuk hidup selamanya bersama pasangan yang tidak sesuai gitu kan. Sehingga dia apa namanya, menggugat cerai suaminya dan karena pengen hidup tenang gitu. Nah ini ya, kenapa bisa itu terjadi? Ya karena dia tidak mendapatkan makna atau kebahagiaan hidupnya pada saat pernikahan. Kenapa dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri? Misalnya mendapatkan suami yang patriarki gitu kan, suami yang harus selalu dilayani tanpa mau melayani gitu, sehingga kemudian dia ngerasa tertekan. Jadi ketika anaknya sudah besar, apalagi yang saya cari gitu kan, apalagi yang saya butuhkan, ya udah dia merasa, dia kemudian memutuskan untuk berpisah. Ini satu gitu. Jadi bisa panjang loh Bu gitu, kalau kalau kita menekan diri, udahlah nggak apa-apa gitu kan, yang penting saya gini, yang penting saya gitu. Enggak gitu tuh, itu tuh nggak sehat buat kitanya, nggak sehat gitu. Sebagai perempuan, sebagai pribadi nggak sehat buat kita. Ada juga orang-orang yang kemudian perempuan ya, ini perempuan-perempuan yang ketika mudanya tuh nggak pernah sakit gitu, sehat terus gitu. Tapi ketika kemudian eh, sudah berusia tua, penyakitnya datang beruntun gitu kan. Salah satunya adalah, penyebabnya adalah karena memang waktu muda ditekan gitu, ditahan. Bukan dia nggak sakit tapi ditahan. Jadi ketika udah satu menyerang, udah usianya sepuh, semua kena. Itu ya. Aktualisasi diri ibu itu sebetulnya menjaga kesehatan mental juga. Tadi kan ngurangi stres, meningkatkan kebahagiaan. Kayak kalau misalnya gini, kenapa ada, ini saya ngomonginnya ibu-ibu karena kita ibu-ibu ya. Kenapa ada perempuan-perempuan ibu-ibu yang misalnya sudah sekitar usianya tapi dia masih joget-joget di TikTok gitu ya, masih berani apa namanya, jadi ibu-ibu Facebook yang bukan salam literasi, salam apa sih itu namanya di Facebook. Nah, itu gitu ya, yang say hello, kemudian dia mencari mencari apa? Mencari perhatian di dunia maya gitu. Padahal dia dengan usia yang sudah cukup matang, sangat matang, bahkan sudah punya suami dan istri gitu. Kenapa hal itu terjadi? Salah satunya ya karena dia nggak pernah menjadi dirinya sendiri. Dia nggak pernah mendapatkan apresiasi sebagai dirinya sendiri. Dia nggak pernah dapat apresiasi dari suami mungkin. Dia nggak pernah dapat apresiasi dari anak-anaknya, dari lingkungan gitu kan. Sehingga dia mencari apresiasinya di luar, misalnya di media sosial gitu kan, dengan melakukan ya memfilter lah, dengan pakai filter lah dan segala macem gitu kan. Mental health-nya nggak sehat gitu ya kan, kesehatan mentalnya nggak sehat gitu, secara secara pribadi nggak sehat, sehingga dia mencari perhatian-perhatian di luar. Itu nggak bagus sebetulnya. Itu bukan aktualisasi diri. Aktualisasi diri bukan kayak gitu. Aktualisasi diri adalah pada saat kita kemudian menggunakan kapasitas diri kita, kekuatan diri kita untuk sebuah produktivitas, untuk sebuah kebermanfaatan gitu kan, untuk sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memberikan apa namanya, kebermanfaatan buat sekitar gitu, buat orang-orang lain. Nah, ini dia manfaatnya. Jika kita kemudian bisa mengaktualisasikan kemampuan diri kita, potensi diri kita, memperlihatkannya sama orang lain, ya sebetulnya tujuannya bukan memperlihatkan sama orang lain, tapi kan orang lain bakal lihat gitu ya. Kalau kita produktif itu, orang lain tuh bakal lihat gitu. Mau nggak mau orang lain tuh pasti akan lihat, akan merasa gitu kan. Nah, ketika kita sudah mengaktualisasikan diri kita tersebut gitu, maka kita akan merasa dihargai dan berdaya. Oh, iya ya, ada manfaatnya ya. Gitu. Ada orang yang berterima kasih, misalnya kan. Ada orang yang bahagia, ada orang yang berubah, ada orang yang menerima manfaat apa yang kita berikan, gitu kan. Nah, ini akan membuat kita merasa berharga dan kita akan menghargai diri kita sendiri. Ini kan sebuah sebuah apa ya? Sehingga kita ini nggak jadi insecure lagi, gitu kan. Kita nggak ngerasa lagi aku bukan siapa-siapa, enggak gitu. Kita udah merasa oh iya ya, aku itu ada loh manfaatnya gitu. Tujuan penciptaan diriku itu ada gitu.
Nah, karena kita dihargai, diapresiasi sama keluarga atau lingkungan lah ya, gitu. Sama keluarga dan lingkungan. Kemudian, eh dengan mengaktualisasikan diri, gitu, itu kita bahagia, gitu. Kenapa? Ya, kita melakukannya karena melakukan sesuatu yang memang sesuai kapasitas diri kita. Sesuatu yang memang kita gampang melakukannya. Itu tuh kan enjoy aja. Kayak tadi kan gitu. Yang namanya bakat tuh harus enjoy gitu. Jadi pada saat eh, yang namanya bakat itu pasti kapasitas kita gitu. Gak mungkin kapasitas itu nggak jadi bakat. Enggak gitu. Pokoknya apapun yang menjadi kapasitas kita itu pasti bakat gitu. Kayak gini misalnya. Orang yang memang punya potensinya adalah apa namanya berbicara, berbicara di depan umum misalnya. Ketika dia melakukan hal tersebut, dia ngomong gitu misalnya, dia bicara di depan umum, dia mendidik, dia mengajar misalnya, kan dia ngelakuin itu ya happy happy aja, santai aja, tenang aja, nggak perlu persiapan yang berat gitu. Kenapa? Ya memang kekuatan dirinya di situ gitu. Ngomong itu hal yang biasa gitu. Jadi dia nggak perlu latihan, nggak perlu menghafal gitu kan, nggak perlu nyatet macem-macem ya. Nyatet paling nyatet poin-poinnya aja gitu kan, bukan mencatat hal yang harus saya ucapkan adalah enggak gitu. Kenapa? Karena ya memang kekuatan dirinya di situ. Gitu. Mudah, mudah melakukannya mudah. Dan dia enjoy, happy gitu kan. Dan sesuatu yang dilakukan dengan enjoy itu kan tidak terasa rasanya bahagia, seneng gitu kan. Terus apa namanya? eh, Membuat bahagia tadi ya. Earn-nya tadi itu. Dan ini tentu saja ketika kita melakukannya, apalagi kalau kita progres nih dari sekarang gitu ya. Kemudian anak-anak melihat itu bakal jadi teladan bagi mereka gitu kan. Mereka juga sama-sama pengen ikut. Aku juga mau dong mah gitu. Aku juga pengen lihat dong. Aku juga pengen 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 kayak mama itu kan jadi teladan gitu kan. Ini adalah hal yang bagus dan positif gitu kan bagi bagi keluarga, terutama bagi anak-anak. Nah, sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan. Kita mau diskusi dulu sampai sini dulu. Silahkan, jika ada yang mau berdiskusi, bertanya, silahkan. Sekarang saatnya sebelum ada kelanjutannya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau mau berdiskusi, boleh. Langsung open mic saja, tidak apa-apa kalau misalnya ada yang mau bertanya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Oke, siap Mbak Sinta. Boleh, Mbak Ipe, mau diskusi Mbak Ipe? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau enggak, nanti kita lanjut. Oke. Bunda Aisyah sudah hadir, Alhamdulillah. Bunda Rina juga sudah hadir. Ada Bunda Neni, ada nama Mahura juga. Oke. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan lagi dulu ya. Oke, siap. Nah, kita lanjutkan kembali. Itu tadi ya. Jadi kita sudah memahami bahwa pertama, setiap manusia itu memiliki kapasitas diri, memiliki kekuatan diri, memiliki bakat, memiliki potensi diri. Kenapa? Karena potensi ini adalah bekal utama yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia gitu ya, untuk menjalani hidup kita. Jadi sebelum sebelum kita diciptakan sama Allah kita itu udah dikasih tahu. Ini kamu akan diturunkan ke bumi. Tugas kamu adalah melakukan ini. Untuk itu, aku akan berikan kamu bekal. Bekalnya adalah ini. Orang yang memang tujuan penciptaannya sama Allah adalah menjadi seorang pemimpin, gitu kan. Dia pasti akan Allah berikan sifat-sifat pemberani, bertanggung jawab, gitu kan. Tidak takut, gitu kan. Tidak takut dengan tantangan, gitu. Mungkin sedikit keras kepala gitu ya karena teguh pendirian tuh kalau pemimpin kan. Nah, ini karena Allah sudah berikan sifat-sifat ini maka dia secara naluri, secara naruli, secara fitrah semenjak kelahirannya dia akan punya sifat-sifat kayak gitu, sifat-sifat pemimpin tuh. Nggak mudah diomongin mungkin gitu ya karena teguh pendiriannya gitu kan. Dia berani ke sana kemari dan segala macam gitu. Ini karena sifatnya sebagai seorang pemimpin. Orang yang memang Allah ciptakan dia nantinya bakal menjadi seorang yang memberikan keindahan buat dunia gitu kan. Mewarnai dunia dengan keindahan.
para seniman gitu kan. Allah sudah berikan juga kemampuan-kemampuan itu dari semenjak kelahirannya. Allah akan berikan dia hati yang lembut, gitu kan, mudah mudah tergerak hatinya, gitu kan. Apa namanya, mampu melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah, gitu, dengan sepenuh hati, gitu. Kemudian dia juga akan ekspresif. Yang namanya seniman-seniman itu pasti ekspresif gitu. Sangat ekspresif. Moody mungkin nantinya baperan dan segala macam gitu. Tapi ya ini seniman. Sifat seniman tuh begini. Kita akan bisa melihat orang-orang yang memang punya sifat seperti itu. Nah, di sisi lain Allah juga ketika Allah memberikan misalnya kemampuan seseorang ini, memang orang ini bakal jadi orang yang memang punya kemampuan fisik yang kuat, fisik yang oke gitu kan. Maka Allah tuh berikan tulang-tulang yang kuat buat buat dia gitu kan. Berikan apa namanya, aliran-aliran darah yang memang lebih lancar mungkin kepada dia gitu kan. Karena misalnya dia akan berperan sebagai atlet misalnya gitu kan. Allah berikan kelincahan-kelincahan pada pada tubuhnya. Karena kan kita kalau melihat tubuh manusia aja kan beda. Memang ada orang yang lincah gitu dari kecil gitu kan. Ada orang yang memang dari kecil itu pertumbuhannya tersendat gitu kan, susah. Kan ada dari kecil yang memang udah dari kecil udah makannya banyak, udah segala macam, tapi tubuhnya nggak gendut-gendut, kan ada yang kayak gitu ya. Ada yang makan sedikit aja udah langsung gemuk gitu. Itu tuh fitrah gitu. Itu Allah berikan potensi-potensi yang memang berupa fitrah. Itu ya ada hubungannya gitu. Ini ada hubungannya, selalu ada hubungannya hal seperti ini tuh dengan tujuan kehidupan kita. Kalau misalnya kita ngerasa ya ya udahlah gitu, karena ternyata aku itu tidak tidak apa namanya, ternyata dalam bidang akademik tuh saya merasa kesulitan misalnya, kesulitan banget untuk memahami aljabar misalnya gitu kan, kesulitan banget misalnya untuk memahami sinus kosinus tangan tuh gak paham-paham saya. Ya udah, mungkin memang bukan di situ, kita belajar semampu kita, kita usaha, ketika memang itu sudah pada titiknya, ya ada bidang lain pasti yang menjadi kekuatan kita. Oh, ternyata ketika belajarnya tentang geografi saya malah lebih oke gitu. Misalnya atau tentang sejarah malah lebih oke lah gitu. Ada hal-hal yang membuat membuat kita unik, berbeda dengan orang lain, dan itu yang akan harusnya menjadi bagian diri kita. Jadi nggak perlu ya, hanya kalau kalau kita sudah memahami tentang konsep bakat gitu ya. Kita itu kan akan jadi orang yang nggak akan perlu menjatuhkan orang lain untuk kita jadi di atas, itu nggak perlu gitu. Karena kita punya kapasitas yang berbeda tuh sama orang lain gitu. Dan kita nggak akan pernah iri ngelihat perkembangan orang lain gitu. Ya, ya memang beda. Misalnya kapasitas saya ya cuman di sini gitu. Di bidang ini. Saya oke lah kalau misalnya ngomongnya tentang parenting saya oke gitu. Tapi misalnya kalau saya ngomonginnya tentang politik gitu, nggak bisa gitu, bukan nggak bisa, nggak mampu gitu, tidak memahami gitu. Nah itu karena kemampuan setiap orang, kemampuan berpikir, kemampuan bernalar ya memang berbeda, walaupun sama-sama analis misalnya, itu berbeda gitu. Kemampuan setiap orang itu unik dan berbeda gitu. Nah, hal inilah yang kemudian kita harus pahami, bahwa kita pun perempuan, Allah ciptakan, Allah berikan kemampuan yang sama walaupun kita perempuan. Dan kapasitas-kapasitas dan bekal ini pun itu harus kita aktualisasikan menjadi sebuah produktivitas, menjadi sebuah kebermanfaatan. Karena kalau tidak, ya pasti yang ngasih bekal pasti nanya ntar gitu kan di akhirat. Misalnya, Bu, kamu itu dulu misalnya, eh, misalnya ditanya gitu ya, nanti di akhirat, kamu dulu diberikan kemampuan berbicara. Apa ya, produktivitas apa yang telah kamu buat dari kemampuan kamu berbicara tadi? Ya pasti ditanya gitu, hal kayak gitu kan. Oh, saya mah senangnya ngegosip gitu. Kan itu jadi, kan itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Oh, kamu sudah diberikan kemampuan untuk misalnya memimpin. Apa yang sudah kamu pimpin gitu? Apakah perempuan tidak bisa memimpin? Perempuan juga ada pemimpin. Pemimpin siapa di antara kaum perempuan gitu? Komunitas-komunitas perempuan. Kan itu bisa. Kenapa tidak dimanfaatkan bekal yang sudah aku berikan gitu. Kan seperti itu ya. Ini adalah bekal, potensi diri sama bakat itu nggak kayak suatu yang mewah, enggak. Itu tuh harus dipertanggungjawabkan gitu. Nah, ini ya. Oke. Nah, untuk itu apa namanya? Kami dari Rumah Konsultasi Bakat kemudian memberikan kesempatan
bagi bagi teman-teman semuanya untuk memperdalam lebih jauh lagi tentang konsep bakat ini. Kami kemudian menyelenggarakan apa namanya talent activation for moment. Dulu Mbak Mary pernah ikut ya talent activation ya, tapi itu yang aktivitas ya Mbak Mary ya. Nah, kami belum buka yang ragam aktivitasnya belum buka karena memang apa itu butuh effort yang besar ya. Tapi kami akan mengadakan talent activation yang berupa seri webinar membongkar bakat manusia gitu ya. Ada 3 seri. Yang pertama setelah mengenal bakat, karena banyak yang terjadi adalah orang-orang habis habis mengikuti assessment talent mapping, kemudian dijelaskan bakatnya di sini, sini, terus habis itu bingung ngapain, nggak produktif juga gitu, tetap nggak ada produktivitasnya, tetap tidak tidak menjadi apa-apa. Karena itu ini adalah yang pertama, ada apa namanya setelah mengenal bakat, pertemuan pertama. Kemudian webinar yang kedua yaitu Finding Joy, menemukan bakat dalam aktivitas harian ibu gitu ya. Jadi sebetulnya banyak hal-hal yang kita luput untuk menjadikan hal tersebut sebagai apa ya produktivitas kita. Jadi sebetulnya itu kita itu nggak perlu jauh-jauh gitu kalau kita misalnya pengen apa namanya bisa produktif sebagai seorang perempuan gitu. Sebetulnya kita bisa melakukannya di ranah kita sendiri gitu dalam aktivitas-aktivitas harian. Ini yang kedua, kemudian yang ketiganya adalah from talents to strength, produktif dan berkarya. Nah, ini yang perlu dilakukan selanjutnya adalah apa namanya? Bagaimana caranya dari bakat itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah karya gitu kan. Nah, ini teknik-tekniknya. Jadi ini bukan bentuknya tidak hanya webinar seperti ini, tapi kita akan sama-sama melakukan aktivitas. Itu ada isian-isian yang akan diisi gitu kan. Ada semacam jurnal yang akan kita isi untuk bisa menemukan hal-hal tersebut gitu. Ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 29 September setiap hari Senin, Senin malam 3 kali Senin berarti ya. 3 kali Senin untuk teman-teman semuanya gitu. Nah, biayanya berapa? Biayanya adalah setiap pertemuan. Oh enggak, ini bundling ya. Bundling tiga kali pertemuan 200.000. Tapi bagi teman-teman yang sudah mengikuti webinar pada malam hari ini, kita berikan potongan sebesar 50.000. Jadi bundling tiga kali pertemuan itu hanya 150. Khusus untuk yang mendaftar sebelum hari Rabu. Hari Rabu aja. Batasnya sampai hari Rabu. Dan untuk peserta talent activation itu akan mendapatkan potongan voucher, voucher potongan harga untuk mengikuti talent talent mapping assessment. Jadi assessmentnya karena kalau talent mapping itu kan berbayar ya gitu. Assessmentnya kita berikan potongan harga juga gitu. Nah ini ada voucher 50.000 bagi pendaftar sampai tanggal 17 September. Untuk ini ya, potongan 50.000-nya untuk ini, untuk seri webinar. Jadi dari 200 hanya tinggal 150. Kemudian voucher potongan harga 100.000 untuk kalau pengen assessment talent mapping. Jadi harganya 475, tapi kalau untuk peserta talent activation itu hanya bayar 375 aja, udah termasuk konsultasi 90 menit gitu ya, konsultasi hasil. Oke, nah sudah selesai kan? Sudah selesai, pas. Tapi ini ada pertanyaan dari Bunda Uni. Saya termasuk ibu muda yang merasa kehilangan arah. Saya yakin saya punya bakat, tapi saya kesulitan menggali potensi. Jadi saya bingung sendiri. Saya ingin berdaya, ingin punya karya, tapi bingung harus bagaimana memulainya. Ada ujian, paling paling sering itu adalah dari suami. Saya tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri. Gak boleh begini, gak boleh gitu. Padahal sebelumnya saya aktif dan gak bisa diam. Terus banget saya yang ekstrovert dipaksa jadi introvert. Yang terbelum. Oke. Nah, ini kan hal-hal seperti ini ya memang eh, pada akhirnya sering terjadi juga gitu. Karena memang kita ngerasa kehilangan gitu. Sebetulnya masih bisa apalagi untuk pasangan-pasangan yang masih muda ya. Masih bisa diusahakan, masih bisa dicoba gitu ya. Saya punya 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 cerita, punya kisah. Ini adalah teman saya di Jogja ya, teman saya di Jogja. Kemudian dia melakukan assessment talent mapping, kemudian hasilnya udah ketahuan gitu ya. Dia itu seneng masak dan masakannya memang enak. Masakannya itu enak banget gitu.
rasanya beda gitu kan. Kalau orang berbakat tuh beda ya sama kita ya. Jadi walaupun misalnya kita dikasih apa bahan yang sama, dikasih resep yang sama, kita sama-sama masak, terus kalau orang yang berbakat sama enggak kan rasanya beda ya. Tetap aja gitu, yang satu enak yang satu enggak. Nah, ini orang ini memang bener-bener enak gitu, rasanya tuh enak banget gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk jualan masakan gitu, jualan masakan di rumah gitu kan. Eh, jualan deh, dia jualan masakan tuh awal-awal ada ojek gitu ya, ada Gojek sama Grab gitu. Dia buka dari Gojek dan Grab gitu, jadi cuman pesan antar doang gitu, nggak buka ini. Itu laku laku banget gitu, laku banget, yang minta itu banyak, permintaan banyak dan segala macam, sampai dia mempekerjakan tetangganya gitu kan, karena laku banget gitu, masakannya enak gitu, masakan rumahan kayak gitu gitu. Cuman kayak cateringan lah, semacam cateringan gitu, tapi nggak gede gitu, cuman kecil-kecilan aja gitu. Tiap hari, tiap berapa hari sekali ganti menu gitu. Jadi kalau orang udah langganan tuh udah tahu gitu. Itu enak banget gitu. Cuman ternyata gitu, ya memang suaminya begitu sih ya bentuknya, bentuknya, sifatnya ya. Saya juga ya begitulah, kita harus kadang-kadang ya orang ya. Suaminya ini marah. Jadi kalau kalau misalnya si istrinya ini masak, kan namanya masak ya bau masakan lah ya di rumah gitu. Suami ini marah, nggak suka gitu. Nggak suka dengan bau-bau bumbu-bumbuan itu, dia nggak suka. Marah. Akhirnya suruh berhenti. Suruh milih gitu kan. Ya, ya suaminya modelnya begitulah ya. Suruh milih dan segala macam. Akhirnya nggak boleh lagi dia masak. Berhentilah dia masak. Nah, setelah berhenti ini dia ngerasa kehilangan gitu kan. Karena passionnya di sana, hobinya di sana gitu kan. Kemudian dia merasa berharga di sana. Kemudian nggak boleh masak lagi. Dia bingung gitu. Kita ngobrol-ngobrol lagi, terus kita ngobrol, kita cerita. Nah, kita lihat gitu di asesmen. Ternyata dari asesmen itu memang nggak cuma masak kan, kemampuan dia itu ada yang lain juga gitu. Terus kita coba deh, ternyata dia juga apa namanya, senang mengajar gitu kan. Dia senang ngajar, senang ngajar ngaji dan segala macam gitu. Senang senang ngajarin anak-anak kecil dan segala macam. Akhirnya dia ini deh, kita coba deh kalau gitu, kamu ngajar deh kalau gitu. Cobain kalau ngajar gimana gitu. Ngajar deh dia gitu kan, buka TPQ gitu. Buka TPQ anak-anak sekitar, apa ke rumah gitu kan, anak-anak TPQ ngumpul terus diajarin ngaji sama dia. Udah lama, udah banyak lagi tuh anak-anak muridnya, sekian bulan gitu kan, udah seneng, udah happy. Suaminya marah lagi gara-gara ada satu anak muridnya ketika datang ke rumah, ngapain gitu ya, namanya anak kecil lah ya, bikin bikin onar mungkin di rumah gitu kan. Suaminya marah-marah tuh, anak dimarahin dan segala macam, sampai si ibu ini nggak enak kan sama tetangga gitu, udah tutup aja, nggak jadi lagi gitu. Ini yang kedua gitu. Terus kita ngobrol lagi, ini udah kehilangan dua tuh. Kita ngobrol lagi, kita cerita lagi, akhirnya diketahuilah bahwa si suami ini pulang ke rumah itu cuma seminggu sekali gitu kan. Seminggu, seminggu 2-3 kali, tapi kalau masak tetap dia nggak ngebolehin ya, nggak ngebolehin gitu. Nah, seminggu dua dua apa namanya, jadi Jumat Sabtu Minggu di rumah gitu kan, hari lain dia di luar kota kayak gitu. Nah, kita melihat ada peluang di apa namanya, di garasi ini, di garasi yang tidak terpakai gitu. Jadi kan kalau dia punya mobil gitu, kalau ini nggak ada, coba deh dimanfaatin gitu, karena kita lihat dia juga punya potensi lain, yaitu di apa, kayak jadi distributor gitu. Dia tuh suka gitu ya kali. Jadi kalau misalnya ada orang lagi musim apa, dia beli banyak terus dia jual-jualin ke tetangga kayak gitu gitu ya. Tapi dia lebih lebih banyaknya tuh kayak kayak bawang gitu, brambang kayak gitu ya. Jagung gitu, kayak kayak gitu gitu. Nah, dia cobalah pakai kayak gitu. Jadi setiap kali suaminya tidak ada di rumah, dipakai si si apa, garasinya itu sebagai gudang. Nanti pas suaminya mau pulang ke rumah, itu udah bersih, udah nggak ada barang. Jadi dia cuman nyimpen barang itu di saat suaminya nggak ada gitu. Kucing-kucingan gitu kayak, jadi kayak kucing-kucingan gitu lah ya gitu. Kayak kucing-kucingan gitu, dan ternyata itu lebih berhasil malahan gitu ya. Itu lebih berhasil, lebih jalan, duit dia banyak gitu ya, uangnya dia happy lagi gitu. Suaminya nggak tahu gitu kan, dan nggak ada masalah gitu sama suaminya karena nggak ketahuan. Sampai kemudian dia punya apa namanya, punya punya rezeki. Dia kayak kayak sekarang itu kayak ngontrak, kayak bukan ruko ya, ruang kecil gitulah, kecil sih ruangannya, kecil banget gitu, tapi itu bisa untuk nyimpan barang-barang dia gitu ya, kulakan-kulakannya dia lah, kulakan lah kalau saya bilang, kayak distributor gede sebetulnya. Dia ada ngambil dari petani, terus nanti ada yang ngambil lagi ke dia kayak gitu kayak gitu. Nah, itu ternyata bisa berhasil kayak gitu ya, Bunda Bunda Uni. Nanti kita coba deh
Coba dipetakan dulu kekuatan-kekuatan yang dimiliki apa, potensi yang dimiliki apa, dan kira-kira apa nih yang bisa dilakukan gitu, yang bisa dilakukan dari dalam rumah gitu, yang tidak mengganggu aktivitas keseharian gitu kan. Tidak perlu keluar rumah mungkin gitu, atau misalnya dilakukannya masih dalam batas aman gitu dengan suami itu dan segala macam. Memang kita perlu memetakan diri seperti itu gitu. Kita perlu memetakan diri seperti itu yang kemudian apa namanya, ada jalan tengah kemudian di antaranya, tapi tetap kita merasa dihargai gitu ya. Kita tetap merasa di apa namanya, berharga dan bermanfaat gitu. Walaupun kitanya nggak kemana-mana gitu ya. Kitanya nggak kemana-mana, kitanya tetap di dalam rumah, tapi kita bisa melakukan sesuatu. Banyak kok gitu. Banyak perempuan-perempuan yang sekarang ya, apalagi saat ini, bisa berdaya beraktivitas di dalam rumah tapi tetap menghasilkan gitu kan, secara ekonomi tetap jalan, tapi kemudian juga apa namanya, kewajiban-kewajiban dia juga tidak diterlantarkan gitu kan, karena sebetulnya kita punya waktu yang lumayan gitu ya, pada saat suami kerja, anak-anak sekolah itu lumayan loh, ada berapa jam, ada tenggang berapa jam kalau kita betul-betul bisa manajemen waktu gitu kan, waktu tersebut tuh bisa kita manfaatkan untuk sesuatu gitu, dari situ. Kayak misalnya, tapi aku tuh senengnya ngumpul, ngobrol, tapinya nggak ada teman, misalnya nggak boleh keluar rumah gitu. Ini saya pernah alami dulu gitu ya, pada saat awal-awal pernikahan kayak gitu, nggak boleh berkomunitas, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kemana-mana gitu. Wah, diem aja lah, ngapain sih gitu. Kalau ada komite aja diomelin, ngapain sih ikut-ikut kayak gitu dan segala macam gitu kan. Tapi kemudian ya sampai pada titik apa namanya, diperbolehkan gitu kan, sampai sampai ada titiknya, nantilah kita kapan-kapan mengobrolkan hal tersebut gitu. Jadi gitu Bunda, ini jangan jangan kecil hati dulu, jangan menyerah dulu, sebetulnya banyak jalannya, banyak caranya, banyak, yang penting kita tahu dulu nih pemetaannya kita tuh sampai mana gitu. Pemetaan bakat yang kita miliki sampai mana, potensi diri kita sampai mana, dan bagaimana caranya memetakan hal tersebut menjadi sebuah keberdayaan buat kita gitu ya, sehingga kita merasa terhadap itu. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Jadi sekali lagi kita akan melanjutkan apa namanya, melanjutkan kajian ini. Sebetulnya ada tiga apa namanya, tiga rangkaian kajian dalam woman activation untuk memetakan diri kita lebih jauh gitu, dan membuat kita jadi mengetahui kira-kira aktivitas seperti apa sih yang bisa kita lakukan sambil misalnya, sambil apa namanya, tidak tidak mematahkan peran-peran kita sebagai istri dan sebagai ibu gitu ya. Kita tetap bisa mempertanggungjawabkan peran-peran kita yang lain gitu, dengan kemampuan dan kekuatan diri kita tadi. Sama-sama Bunda Uni. Sudah cukup? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Mbak Latifah, Bunda Sinta, Bunda Aisyah, Bunda Imas, Bunda Neni, Mbak Ayu, Bunda Ratna, Mbak Mary, silakan. Apakah ada yang ingin didiskusikan kembali? Oke, jika tidak, berarti alhamdulillah pertemuan kita pada malam hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih atas kehadirannya, Bunda-Bunda. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini apa ya, menjadi penyemangat bagi diri kita gitu ya, menjadi, membuat kita jadi oh iya ya, aku itu berharga loh gitu loh. Ada sesuatu yang membuat diri kita menjadi bisa bangkit kembali menjadi seorang perempuan yang berdaya. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.